Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Alfian Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya ingin, tidak usah panjang lebar ya teman-teman, langsung to the point aja. Kali ini saya ingin mereview sebuah kendaraan, yaitu kendaraan yang bisa disebut dan pernah ternama pada masanya, yaitu dengan julukan motor cabe-cabean ya teman-teman, atau yang sering disebut Satria F 150 tahun 2012, yang dimana ini merupakan Satria FU 150 milik saya sendiri. Ini saya pakai itu dari kelas 1 SMP ya teman-teman. Ini penampakannya, kendaraannya motor Satria FU 150 tahun 2012 dengan mesin bertipe DOHC dengan pendingin, masih istilahnya sirip-sirip, belum menggunakan radiator teman-teman. Seperti ini penampakannya. Oh ya teman-teman, saya ini mereview sebelumnya, saya mohon maaf karena untuk Satria FU 150 tahun 2012 sendiri milik saya ini sudah tidak standar, banyak bodi-bodi yang sudah dipotong ya teman-teman. Istilahnya mulai dari sayap itu sudah saya potong, tidak rapat lagi. Terus gear sudah menggunakan triple S ya teman-teman. Karburator sudah menggunakan PE28. Saya ingin mereview dulu seperti ini, kita keliling. Terus ini tampak dari samping. Kita akan mereview dari depan terlebih dahulu. Untuk Satria FU 150 tahun 2012 sendiri, ini visornya ini sudah saya ganti menggunakan visor yang bening. Standarnya itu yang hitam, cuma segini, lebih pendek, dan tampilannya tidak runcing seperti ini. Terus bulbnya, lampu ya, lampunya di sini untuk Satria FU itu ada dua. Ini yang lampu utama, ini yang lampu jarak jauh. Jarak jauhnya sebenarnya lampunya sih kurang padang, lampunya kurang bagus menurut saya standarnya. Tapi ini saya sudah menggunakan lampu LED, yang dimana itu atas, jika lampu jarak jauh saya sambungkan keduanya hidup semua. Untuk lampu rating sen ini masih standar, belum pernah ganti, yaitu masih menggunakan bohlam awet, karena lampunya disambungkan dengan aki, tidak langsung mesin. Dan lampunya sendiri saya ini LED-nya menggunakan lampu LED bertipe AC/DC, yang dimana lampu LED-nya ini sudah otomatis jika kita tanpa merubah arus jalur, yang dimana standarnya masih diikutkan mesin. Ini tanpa merubah yang darinya mesin ke aki itu tidak usah dirubah, langsung masang sudah bisa nyambung, jadi tidak ribet teman-teman. Ini plat nomornya sudah saya modif. Terus bannya ini saya juga sudah menggunakan ban tubeless. Untuk bannya sendiri piringannya modelnya seperti ini, belum ada yang gerigi-gerigi, cuma bolongan standar. Dan piston remnya ini menggunakan satu piston master remnya. Terus shocknya masih menggunakan teleskopik, belum menggunakan upside down. Ini bocor teman-teman, sile sama as shocknya ini tatu, harus diganti. Tampak dari depan tidak ada apa-apa. Terus kita bergeser dari samping ini, leheran tengah seperti ini sudah saya karbon juga, tapi karbonnya sudah cukup jelek. Terus sayapnya ini saya potong karena saya menggunakan leher stainless. Kalau menggunakan leher stainless ini agak maju, jadi kalau menggunakan sini tidak bisa dipasang, meloyot. Ini saya potong rapi, jadi gini. Utama umpama nyuci ya gampang, terus tidak gasruk-gasruk. Kalian kan ya tahu sendiri, untuk Satria dengan ciri khas mesin besar,
bodi kecil, larinya jos, istimewa Satria. Salah satu produk Suzuki yang paling laris ya ini. Terus di sini ada itu istilahnya tempat pengukur oli. Kalau olinya masih untuk di Satria sendiri olinya tidak menggunakan itu istilahnya kita naker dengan menggunakan di sini tidak, tapi sudah kelihatan dari sini garis pertama 3 2 1 jangan sampai itu sudah kasatan. Ini masih full ya. Terus di sini post stepnya seperti ini kickstarternya leheran sudah menggunakan stainless, knalpot sudah menggunakan CBU Thailand yang 2 lubang. Terus pengereman belakang menggunakan cakram, menggunakan 1 piston. Bodinya seperti ini dengan stripping asli yang sudah cukup rusak. Dengan istilahnya ini Satria ini dikenal dengan Satria setengah wajah. Ini kan bentuknya stikernya setengah wajah ini. Terus tampak dari samping lampu masih menggunakan bohlam. Dengan di tengah lampu rem, kanan dan kiri lampu rating. Plat nomor selebarnya dengan ciri khas seperti ini, selebarnya kecil. Ban belakang sudah menggunakan ban tubeless dengan ukuran sekitar, coba kita lihat ukurannya berapa ini. Ini saya menggunakan FDR 90/80 ring 17. Ini tutup rantai, gear menggunakan TK, rantai triple S, gear depan triple S, gear belakang ini menggunakan TK karena yang triple S ukuran 41 kosong dan habis. Ini rantainya menggunakan triple S awet, tidak cepat kendu, kenceng. Ini saya motong sedikit teman-teman, jadi biar pas seperti ini. Bagel sudah saya hijaukan chrome. Terus nanti kita beranjak ke joknya. Terus di sini ini saya tambahkan keran bensin karena dulu saya beli ini second, tidak ada keran bensinnya. Terus saya tambahkan sendiri, saya belikan karena kalau tidak ada keran bensinnya suatu saat bocor atau apa tuh tidak bisa dipateni selangi itu. Jadi gitu ya teman-teman. Dengan rangka model seperti ini, post stepnya diikutkan rangka sini. Ini post stepnya pernah bengkok, nutuk ini abotnya rem teman-teman. Terus mesin menggunakan kapasitas 150 cc. Untuk tenaganya sendiri kalian bisa bisa mencari browsing di Google ya teman-teman, dengan tipe mesin DOHC 2 noken in dan X, terus 4 klep, menggunakan rantai kampret dengan 6 percepatan, maju mundur. Ini di sini penahan kampretnya, justernya, itu karbunya menggunakan PE ya teman-teman, PE 28. Itu nanti Pak jarum kuning saya lihatkan di sana. Standar gigi persneling, standar samping, tidak ada yang aneh. Dan untuk Suzuki Satria FU sendiri jeleknya itu di sini. Ininya kelihatan sangat mengenaskan jika mencuci, kalau tidak hati-hati rawan kegebyur, cepat rusak. Terus kita beranjak ke speedometer stang ya. Dengan Satria FU sendiri dengan posisi berkendara yang cukup dibilang untuk postur tinggi juga tidak enak karena motornya kecil, stangnya terlalu ke bawah, jadi kita naik istilahnya itu kejorok banget ke depan. Stang ini di sini indikator lampu jarak jauh, bukan indikator
ya kita anggap indikator saja, lampu jarak jauh, rating kanan kiri, klakson, dan di sini ada cuk untuk yang menggunakan karbu standar. Sebenarnya yang menggunakan karbu PE pun juga bisa, tapi kurang bagus, kurang efisien, karena yang namanya PE itu kan istilahnya kalau setelannya pas ya digunakan ya enak. Kalau yang standar itu kan masih menggunakan vakum, jadi cukup merumitkan. Di sini ada double starter, tidak ada tambahan lainnya. Di sini di kiri kopling, di kanan rem. Ini minyak remnya. Stangnya masih menggunakan stang ini setelan, bisa ditekukkan secara otomatis, bukan secara otomatis, secara manual. Mohon maaf, salah. Ini komstirnya di sini. Ini teman-teman. Oh ya, kita buka joknya. Saya lupa. Ini ya, dengan model kunci yang masih seperti ini. Kuncinya jadul dengan tulisan Suzuki. Nih. Kuncinya masih model seperti ini. Belum menggunakan remote tahun segitu. Joknya sendiri joknya tidak bisa untuk membawa apa-apa, baik jas hujan atau apa lah. Pokoknya gawa motor iki ya istilahnya mau gawa cewek dolan adoh ya kesel. Pokoknya istilahnya mau sambat. Di sini ada aki dengan ampere yang cukup gede, sama seperti Vario 125 dengan ampere 7. Di sini ada sekring, tempat sekringnya. Ini saya tadi kebetulan motor ini saya sedikit bercerita. Tadi itu motornya itu sudah hampir 3 hari tidak bisa menggunakan double starter karena ternyata sekringnya ini tempatnya sudah rusak. Ganti tadi 90.000. Terus sepul dinamo ganti 75 sama masang. Ini juga 90.000 sama masang. Terus di sini ada apung-apung bensin. Di sini bisa tempat wadah gembok. Ini flasher rating. Joknya seperti ini. Joknya ini biasanya rata-rata anak muda pada ditrepeske biar terlihat ganteng. Ya saya tidak bisa berkata-kata. Oh ya, ini pendinginnya seperti ini. Pendinginnya masih menggunakan sirip-sirip seperti ini. Pendingin oli teman-teman ini. Sebenarnya ya di sini tidak boleh dirusak, tapi ini ya kalau kadang nyuci di tukang cuci kadang digosok-gosok itu. Ya beli ya. Pendingin gini sebenarnya kurang efisien. Dan untuk Satria FU yang tahun 2018 atau berapa itu, pokoknya yang terbaru yang injeksi itu sudah menggunakan pendingin radiator. Dan yang 2014, 15, terus 16 itu tidak salah sudah menggunakan injeksi. 2014 itu kan yang facelift. Ini yang lebih sering dikenal Satria FU 150 Barong 2012. Ini tipe Barong. Karena apa bisa disebut Barong? Karena kepalanya besar. Kita sedikit bercerita ya teman-teman. Ini saya sudah mereview, saya tidak bisa berkata apa-apa karena ya ini Satria FU ya hanya seperti ini. Kalau kita cerita panjang lebar ya mau gimana, namanya Satria FU ya seperti ini. Nah, dimana Satria FU sendiri merupakan motor idaman pada masanya. Dulu saya ketika kelas 1 SMP saya suka dengan motor ini karena ya yang pertama faktor tidak ada kendaraan untuk beraktivitas berangkat sekolah, karena jarak di rumah jarak ke sekolah itu lumayan jauh, jadi harus menggunakan kendaraan. Walaupun sebenarnya SMP belum boleh menggunakan kendaraan, tapi berhubung pada saat itu saya mengikuti ekstrakurikuler, pulangnya sering sore-sore, dan juga orang tua kalau menjemput kadang suka telat ya, saya
ya, akhirnya dibelikan ini dulu motornya dagangannya om saya, platnya Wonosobo, platnya Kebumen teman-teman. Motor ini sendiri sangat bersejarah bagi saya karena motor ini pernah istilahnya bagus-bagusnya pada masanya sebelum ada eranya istilahnya era bear atau yang sering disebut era-era Matic. Sun Mori sekarang kan sudah menggunakan rata-rata menggunakan motor Matic, entah itu NMAX, Aerox, PCX atau Vario. Ya masih ada yang menggunakan R15 motor kopling manual masih banyak, tapi sekarang sudah menggunakan Matic. Jadi eranya sudah beda. Pada zaman dulu motor ini sering istilahnya nganggo iki istilahnya wis istimewa. Berarti motor biyen iki selarang teman-teman. Dengan harga yang cukup lumayan. Saya beli sekitar saya kelas 1 SMP, ini saya sudah hampir 8 tahun ya kita anggap 7 tahun saya beli 12,5. Sekarang motor ini dipostingan di Facebook 3 juta, 4 juta wis entuk raketang STNK apa bodong. Karena apa? Suzuki Satria FU sendiri yang membuat anjlok itu yang pertama suku cadang yang mahal, langka. Tapi kalau istilahnya kita tanya, Satria itu bandel. Selama saya menggunakan Satria ini istilahnya mogok berat tuh udah ada. Kecuali mogok itu karena busi kotor, itu wajar. Terus kentaan bensin, istilahnya mogok gancet ki belum pernah. Gancet itu istilahnya seker ngancing apa-apa belum pernah. Karena saya rutin ganti oli sendiri. Tapi kalau masalah problem istilahnya banjir pun ya masih berani karena busi atas dan knalpotnya itu menghadap ke atas jadi aman. Kalau nerjang banjir ini masih oke karena mesin atas. Dulu ini sangat istimewa di eranya karena orang menganggapnya ini motor mahal, motor kopling. Motor ini motor ora lanang ora wedok karena apa? Nek diomong motor lanang bodine cilik. Dia omong motor wedok tapi ya koplingan, serba bingung toh. Makanya itu tapi saya sangat mengapresiasi buatan Suzuki karena apa? Ini merupakan produk Suzuki yang istilahnya bisa dibilang produk yang paling laris, produk yang paling diminati, produk yang paling booming, produk yang istilahnya tidak ada lawannya di masanya. Bahkan untuk Satria FU sendiri dulu ini memunculkan Satria FU. Honda sudah memunculkan di era masanya itu dulu namanya Sonic, Honda Sonic dengan mesin kalau tidak salah yang 2 tak. Suzuki juga ada yang namanya itu Suzuki Cool. Terus diupdate menggunakan Suzuki Satria FU ini 4 tak, dulu kan 2 tak. Honda dulu sama Suzuki juga punya motor bertipe berjenis seperti ini, yang dimana Honda itu Sonic dengan mesin 2 tak. Suzuki juga punya yaitu Suzuki Cool. Kalau kalian pernah dengar itu sangat langka dan tidak semua orang punya, itu istilahnya barang simpenan. 2 tak langka Suzuki. Dan anehnya sendiri Suzuki itu harganya itu pertama mahal, dijual anjlok, tapi kalau kita simpan sekitar entah itu 20 tahun 30 tahun kita jual mahal. Istilahnya kasare seperti Suzuki Satria Hiu. Itu kan dulu Suzuki ki opo 2 taksan. Regane rak payu, anyare masih dibilang zaman segitu murah, dijual ya rak payu, tapi sekarang jadi buronan. Regane ngeri 40, 50 weh. Pokoknya sekitarnya ono barang 10 juta, 15 juta payu teman-teman. Suzuki Satria Hiu yang 2 tak. Kemungkinan ini ya
beberapa tahun lagi ya bisa dibilang barang langka, karena Suzuki saya juga tidak tahu mainnya barangnya pertama dijual murah anjlok, tapi setelah beberapa tahun harganya naik melambung jadi barang langka gitu teman-teman. Ini Satria FU 150. Saya ya tidak bisa berkata-kata ya, panjenengan nggih ngerti dhewe Suzuki Satria itu larinya gimana, dioprek ya penak, digawe balapan ya penak, digawe liaran ya penak, digawe drag race ya penak, digawe trail ya iso. Tapi ya kuwi kelemahane Suzuki dengan spare part yang cukup dibilang mahal, tapi mahalnya itu mahal berkualitas, yang dimana Suzuki itu kalau kita terawang ya istilahnya, kita analisis spare part Suzuki itu rata-rata itu ori teman-teman, tidak ada yang KW. Semisal ada Honda kan ada karniserannya Aspira ya, walaupun ada satu dua, tapi yang namanya spare part Suzuki itu langka, kecuali kalau yang semisal itu filter oli, terus kayak apa itu tadi, ini saya sekring ini tadi ori loh teman-teman, 90.000 loh. Wong ini apung-apung saya aja ini rusak, saya mau beli di dealer suruh Indian 1 bulan harganya 75. Indian 1 bulan suruh bayar dulu ya. Terus sampean pengen ngerti spion kayak gini itu hampir 100.000 lah. Spion kayak gini loh, spion ki kayak ngoco, nek mburi ana cewek kayak ngoco rupamu, spion 100.000, spion ngono tok ya. Itulah produk dari Suzuki yang bisa kita anggap dengan spare part yang cukup mahal, tapi mahal berkualitas, yang dimana untuk produk Suzuki sendiri itu rata-rata ori dan awet, bandel. Suzuki kalau kita anggap, kita analisis Suzuki ini bandel, produk yang cukup bandel dan awet, pastinya sangat istimewa. Walaupun ya seperti itulah Suzuki, tapi saya pernah naik yang Suzuki Next itu, pernah naik Suzuki Next yang baru loh teman-teman, enak teman-teman, halus, saya tidak bohong, enteng, ngacir, hari aneh ya, barunya ya sekitar sudah hampir pemakaian 6 bulan lah, enak, enteng, ngacir, dengan harga yang ya Suzuki kan termasuknya harganya murah teman-teman, dibandingkan dengan kelas-kelas produk ternama seperti Honda, Yamaha, beda kelas, beda pasaran, ingat jangan disamakan. Oh ya teman-teman, ini Suzuki sendiri ini box filternya, filter udaranya di sini, karbunya di sini, ini karbunya PE tuh PE 28, dan businya tuh di tengah situ, businya di sini. Mungkin cukup sampai di sini saja ya teman-teman video dari kami. Semoga harapannya video ini bisa selalu bermanfaat dan juga menghibur kalian semua, serta menambah wawasan buat Anda semua. Dan jangan lupa ya teman-teman, like, comment, share, dan subscribe. Bila mana ada perkataan saya yang tidak sopan ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan, karena maksud saya hanya ingin memberitahu wawasan buat Anda semua. Sebuah kendaraan yang pernah namanya populer di masanya, bahkan sampai sekarang pun masih populer dengan sebutan kecepatannya yang tidak bisa ditandingi di kelas motor 150 dengan bodi kecil, larinya enteng. Beda kelasnya ya teman-teman, tapi ini Suzuki ini
Satria F tarikannya jos, produk Suzuki yang cukup bisa dibilang laris manis di semua kalangan, entah itu di kalangan drag race, di kalangan liaran, balap liar, di kalangan anak-anak kecil, bocil-bocil, di kalangan anak-anak beling. Dan motor ini dikenal dengan motor cabe-cabean karena dulu ada yang bilang motor ini motor ya amit nyuwun sewu motornya wanita nakal. Bos kok ngerti jelukane. Ya karena sering dibuat ya karena yang bawa sendiri itu anak-anak mulai dari drag race, balap liar, anak-anak. Jadi dapat sebutan seperti itu. Maka ya sampai sekarang pun ya sebutannya motor itu motor cabe-cabean, teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini saja ya teman-teman video dari kami. Semoga harapannya video ini bisa selalu bermanfaat, dan jangan lupa saya mohon untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.